Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kamila Ainiasari dari kelompok 5. Di sini kelompok 5 akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar etika bisnis. Penerapan prinsip etika bisnis dalam sebuah tindakan itu adalah suatu keharusan untuk dipegang teguh oleh semua aspek yang terikat dengan perusahaan. Dan penerapan bisnis etika di sebuah perusahaan itu akan membangun hubungan yang adil dan sehat, baik di antara sesama rekan kerjanya, pemegang saham maupun pelanggan, dan masyarakatnya. Dan prinsip-prinsip dasar dalam etika bisnis itu ada 5, yaitu prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, dan integritas. Prinsip yang pertama yaitu prinsip otonomi. Prinsip dasar otonomi itu dapat diartikan sebagai kehendak dan rekayasa bertindak secara penuh berdasarkan pengetahuan dan keahlian perusahaan dalam usahanya untuk mencapai prestasi-prestasi yang terbaik sesuai dengan misi, visi, dan tujuan dan sarana perusahaan sebagai kelembagaan. Contohnya itu, perusahaan itu tidak bergantung pada pihak lain untuk mengambil keputusan, tetapi perusahaan itu memiliki kekuasaan tertentu sesuai dengan visi, misi yang diambilnya, dan tidak bertentangan dengan pihak lain. Dan dapat disimpulkan bahwa otonomi dalam menjalankan fungsi bisnis yang berwawasan etika bisnis itu meliputi tindakan manajerial. Yang pertama, pengambilan keputusan bisnis, dan yang kedua, bertanggung jawab. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Maharani Ibrahim, NIM 233, akan menjelaskan tentang prinsip dasar otonomi. Dan pertama-tama kita akan membacakan hadisnya terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullakum ra'in famas'ulun an ra'iyati. Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun anhum wa rajulu ra'in 'alai ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum wal mar'atu ra'iyatan 'alai baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatan anhum wal abadu ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun an al afaqullakum ra'in wa kullakum mas'ulun an ra'iyati. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawabannya perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri adalah pemimpin atas rumah tangga dan anak-anaknya dan akan ditanya perihal tanggung-jawabannya. Seorang pembantu rumah tangga dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya. Dan kamu sekalian, pemimpin dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya. Dalam prinsip otonomi dalam etika bisnis sendiri adalah bahwa perusahaan secara bebas memiliki kewenangan sesuai dengan bidang yang dilakukan dan pelaksanaannya sesuai dengan visi misi yang dipunyainya. Contohnya di sini prinsip otonomi dalam etika bisnis adalah perusahaan tidak tergantung pada pihak lain untuk mengambil keputusan, tetapi perusahaan memiliki kekuasaan tertentu sesuai dengan misi dan visi yang diambilnya dan tidak bertentangan dengan pihak lain. Terima kasih dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Wanda Dia Puspitasari dengan NIM 321 ingin mempresentasikan tentang prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran ini adalah kunci utama seseorang untuk menjadi pebisnis yang sukses. Kenapa hal ini dapat dikatakan seperti itu? Dikarenakan ketika seseorang sudah menerapkan prinsip kejujuran dalam berbisnis, contohnya seperti jujur kepada konsumen, jujur kepada karyawannya, jujur ketika menandatangani kontrak, maka bisnis tersebut adalah bisnis yang akan dipercaya oleh semua orang dan nantinya akan berpengaruh pada kemajuan bisnis tersebut. Jadi seperti itu.
Nah, ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang prinsip kejujuran, yaitu surat At-Taubah ayat 119 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Kalau misalnya ayat ini dimasukkan ke dalam dunia bisnis, maka ketika kita sudah melaksanakan sifat jujur dan berkumpul bersama orang-orang yang jujur, itu mengantarkan kita untuk menjadi orang yang beriman, dan juga tentunya bisnis kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Merita dengan NIM 383 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya yaitu mengenai ayat kejujuran yang selanjutnya, yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 199 yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim, Ya ayyuhalladzina amanut taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Dan surat ini menjelaskan Allah berfirman kepada orang-orang yang beriman agar bertakwa kepada Allah, menjauhi segala larangannya dan mentaati segala perintahnya, dan senantiasa orang-orang tersebut harus jujur dalam perkataan, perbuatan maupun janji yang dibuatnya. Contoh dari menerapkan prinsip kejujuran sendiri dapat diambil dari kisah Abdullah bin Mas'ud, yaitu seseorang yang mempunyai sifat jujur. Abdullah bin Mas'ud sendiri ialah seseorang pengembala kambing. Beliau mengembala kambing milik petinggi Quraisy. Dari pagi hingga sore ia mengembala kambing tersebut. Pada suatu hari saat menjaga ternaknya, ada dua orang laki-laki yang menghampirinya. Kedua laki-laki tersebut nampak haus dan kelelahan. Kedua laki-laki tersebut menghampiri Abdullah dan memintanya untuk memerahkan susu kambing untuknya. Akan tetapi Abdullah menolaknya, dan Abdullah berkata bahwa kambing-kambing tersebut bukan miliknya. Mendengar jawaban dari Abdullah, kedua orang laki-laki ini tidak membantah. Mereka senang karena Abdullah telah jujur kepadanya. Dan ternyata kedua orang laki-laki ini adalah Rasulullah SAW dan sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Abdullah, apakah kamu mempunyai kambing yang belum dikawinkan? Ada, jawab Abdullah. Lalu Abdullah mengajak Rasulullah dan sahabatnya untuk melihat seekor kambing betina yang masih muda, yang diikat kakinya. Lalu Rasulullah menyuapkan tangannya kepada kambing tersebut dan berdoa kepada Allah. Saat itulah turun rezeki dari Allah. Tiba-tiba saja kambing tersebut mengeluarkan susu yang sangat amat banyak. Ketiganya pun meminum susu tersebut bersama-sama. Nah, dalam kisah ini menunjukkan seseorang yang berkata jujur akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Siska Mia Yumika dengan NIM 2017710581. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai prinsip yang ketiga, yaitu prinsip keadilan. Adil di sini artinya tidak membeda-bedakan, atau bahasa sederhananya itu tidak pilih kasih, seperti itu. Nah, dalam prinsip ini pun berarti setiap orang yang melakukan bisnis, baik itu pemilik ataupun karyawannya ataupun staf yang lainnya, itu memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama atau perlakuan yang adil itu tadi. Sehingga semua pihak yang terkait dalam bisnis harus memberikan kontribusi baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap keberhasilan bisnis ini. Jadi prinsip keadilan itu harus diterapkan oleh semua pihak yang terlibat dalam bisnis ini. Untuk apa tujuannya? Yaitu untuk menunjang keberhasilan dari sebuah bisnis ini tadi. Berikutnya ada ayat yang akan menjelaskan tentang prinsip keadilan. Nah, di dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 8, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bunyinya seperti ini.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qisti wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwal aqrabu lil taqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 itu tadi memiliki arti, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di surat Al-Maidah ini jelas sekali bahwa perbuatan adil merupakan perintah dari Allah SWT, dan kita bisa menjadi orang yang bijak dengan menegakkan keadilan atau dengan menjadi seseorang yang memiliki sikap adil. Terima kasih. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ayat mengenai prinsip keadilan, terdapat pada surat An-Nisa ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fawwahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talawu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan atau kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan jadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Seperti contohnya yaitu kasus pabrik es krim Ais yang berlokasi di Jalan Selayar 2, Blok H, nomor 10, Telajung, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Seperti itu, kayak penurunan upah, terus pekerja sulit mengambil cuti, lalu buruh perempuan yang sedang hamil dipekerjakan pada malam hari, dan bonus yang dibayarkan itu dengan cek kosong. Nah, upaya yang telah dilakukan oleh buruh yaitu sudah melaporkan kepada Polres Bekasi Kabupaten, namun laporan tersebut tidak diterima karena dasarnya menggunakan perda. Juga sudah melaporkan kepada Polda Metro Jaya yang juga tidak bersedia untuk menerima laporan tersebut dan akan merapatkan laporan tersebut di internal kepolisian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yakni di sini saya kebagian untuk menjelaskan prinsip saling menguntungkan. Yang mana prinsip saling menguntungkan ini menuntut agar tidak ada pihak yang dirugikan antara hak dan kepentingannya. Maka prinsip ini mengakomodir agar semua pihak itu saling diuntungkan. Dalam hal ini produsen dan juga dengan konsumen. Semisal nih, produsen diuntungkan dengan dia memberikan kualitas yang bagus dan harga yang bagus juga. Lah di sini konsumen juga membutuhkan barang yang dengan kualitas bagus namun juga harga yang terjangkau. Di sini di antara produsen dan juga konsumen ini bagaimana menciptakan sama-sama saling menguntungkan satu sama lain di antara hak dan kepentingannya dari setiap individu antara konsumen dan juga dengan produsen. Intinya kalau di dalam bahasa Al-Quran adalah saling ridho. Itu disesuaikan dengan prinsip atau dalil yang telah ada di dalam Al-Quran, yakni
Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antarodin minkum. Antarodin ridho. Kalau keduanya antara produsen dengan konsumen sudah merasa saling diuntungkan, maka akan terdampak kepada hal yang saling ridho antara keduanya. Maka hal inilah yang prinsip inilah, saling menguntungkan inilah yang akan nantinya bisa berdampak kepada hal-hal yang bagus, yaitu saling ridho keduanya. Maka dari itu prinsip saling menguntungkan ini adalah prinsip yang saya rasa juga sangat-sangat perlu di dalam menunjang hal-hal yang bagus untuk kepentingan bisnis, kepentingan apapun, yaitu saling ridho, saling menguntungkan satu sama lain. Mungkin itu saja, nanti bakal dilanjutkan oleh presentasi rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pamela Hana dengan NIM 788. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Nah, mengenai integritas moral. Yang perlu kita ketahui, integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Nah, seseorang dikatakan mempunyai integritas apabila tindakannya sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang dipegangnya. Maka dari itu, kita haruslah menjadi orang yang berintegritas moral. Nah, manfaat dari integritas dalam sosial, integritas sendiri itu mampu mengembangkan hubungan antar individu maupun lingkungan masyarakat. Misalnya membuat seseorang mau bekerja sama untuk menyelesaikan tugas maupun kegiatan yang menuntut kekompakan serta kerjasama dengan baik. Seseorang akan dianggap berintegritas ketika orang tersebut memiliki karakter dan kepribadian seperti berikut. Nah, yang pertama yaitu jujur dan bisa dipercaya oleh orang lain. Lalu yang kedua, mempunyai komitmen. Selanjutnya, bertanggung jawab. Lalu menepati ucapannya, setia, menghargai waktu, dan mempunyai prinsip serta nilai-nilai hidup. Nah, adapun ayat yang berkaitan dengan integritas moral yang berbunyi innama bu'istu utammi'a makarima haqqi, yang artinya sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesolehan akhlak. Nah, ini menjelaskan bahwa kita sebagai manusia harus memiliki moral yang baik atau akhlak yang baik guna kemaslahatan umat. Terima kasih. Nah, sampai di sini presentasi dari kelompok 5. Kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.